Beasiswa LPDP 2025 sudah dibuka, sudah keluar kebijakan terbarunya. Nah, apa saja kebijakan terbaru di tahun 2025 yang harus kita kuasai dan juga pahami? Simak video ini selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas terkait dengan kebijakan terbaru dari beasiswa LPDP yang akan dibuka di tahun 2025. Dan alhamdulillah begitu ya, bagi kalian yang sudah menunggu cukup lama untuk bisa mendaftar beasiswa LPDP di tahun ini akhirnya dibuka mulai pada hari ini 17 Januari 2025 sampai tanggal 17 Februari 2025. Kita akan membahas dan juga mengeksplor lebih banyak terkait dengan kebijakan-kebijakan terbarunya. Karena setiap tahunnya itu LPDP selalu memberikan kebijakan-kebijakan yang berbeda gitu ya. Dia akan mengikuti zaman, dia akan mengikuti bagaimana perkembangan awardee-awardee-nya, perkembangan negara-negaranya, negara-negara studi ya, dan juga perkembangan kuliah dari para awardee sebelumnya. Jadi tanpa banyak lama, sekarang kita akan bahas terkait dengan kebijakan tersebut ya. Nah, sekarang kita akan langsung masuk saja membahas terkait dengan kebijakan dari beasiswa LPDP-nya langsung begitu ya. Ini saya punya PDF-nya untuk general policy-nya dan saya ambil langsung dari website beasiswa LPDP-nya langsung. Jadi sumbernya valid ya, seperti itu. Ini ada beberapa yang bisa kita bahas ya, ada 5 halaman. Kita mulai dari yang pertama yaitu LPDP Scholarship Policy ini ya. Oke, kita garisin biar kita tahu. Nah, di sini bahwa ini pakai bahasa Inggris ya. LPDP is committed bla 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 bla. Jadi ini menerangkan terlebih dahulu apa itu LPDP dari sini sampai sini ya. Tetap harus dibaca dulu karena kita jangan sampai tidak tahu LPDP itu seperti apa beasiswanya. Dan langsung ini tanpa babi bu, langsung di tahun 2025 ini langsung ada nih scholarship application-nya. Ya, sebelum kita masuk nih di atas itu ada nih apply now. Ya, kita akan apply di video berbeda begitu ya, tutorial untuk mendaftarnya. Dan ini registrationnya juga sudah mulai dibuka per hari ini dan tinggal 30 hari lagi, 9 jam 48 menit lagi gitu ya. Saya ambil pada saat waktu tersebut untuk general policy ini. Nah, ada 4 terkait dengan aplikasi yang harus kita ketahui. Pertama adalah register online on the LPDP Scholarship Registration website. Website untuk pendaftaran dan juga website untuk yang saya ambil ini berbeda ya. Yang pertama itu LPDP Kemenku, yang ini beda lagi untuk pendaftarannya. Nanti dia akan dibawakan ke arah begitu ya untuk pendaftaran beasiswa, sign up terlebih dahulu, isikan email, password dan juga lain-lain, data diri terlebih dahulu ya. Lalu setelah itu pastikan harus bisa menyelesaikan unggahan semua dokumen di aplikasi registrasi ya. Nanti kita akan bahas apa saja registrasi atau dokumen-dokumen yang dibahas di aplikasi begitu. Lalu pastikan kita sudah ensure to submit the registration application to obtain the registration code gitu ya. Pastikan kita benar-benar sudah yakin begitu ya dalam registrasi aplikasi ini untuk mengsubmitnya. Karena setelah disubmit nanti akan keluar kode registrasi. Jangan sampai tidak tersubmit, karena kalau tidak tersubmit itu tidak akan mengeluarkan namanya kode registrasi. Dulu kayaknya saya agak lupa ya apakah, saya juga dulu tahun 2023 saat daftar itu dikasih juga kode registrasi melalui email. Lalu ensure juga atau pastikan juga that supporting documents such as recommendation letters, certificates, or similar documents are issued in accordance with LPDP regulations. Begitu ya, jangan sampai kita submit dokumennya tapi tanpa syarat-syarat LPDP-nya. Jadi pastikan semua dokumen-dokumen yang diupload nanti di registrasi aplikasi tersebut sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh LPDP-nya. Itu 4 hal utama terlebih dahulu ya. Dan nanti di website ini juga pastikan kita mengunduh buku panduan ya. Di sini ada beberapa beasiswa yang akan di-apply begitu ya. Bagi para putra-putri Papua, download yang sebelah sini. Bagi para penyandang disabilitas, download yang sebelah sini. Kalau yang prasejahtera juga yang sini. Jangan sampai download panduannya tuh berbeda dengan tujuan beasiswa kita ya.
Untuk daerah afirmasi silahkan ambil di sini ya. Pastikan kalau saya mau beasiswa apa, lihat syarat satu-satu. Apakah kita cocok di afirmasi, apakah kita cocok di prasejahtera, apakah kita cocok di penyandang disabilitas, apakah kita cocok di putra-putri Papua gitu ya. Ada syaratnya masing-masing di buklet-buklet tersebut ya. Lalu yang beasiswa parsial dulu nih, ada juga beasiswa perguruan tinggi utama dunia juga ada, beasiswa reguler ini yang paling utama gitu ya. Saya juga mendapatkan beasiswa reguler juga. Lalu beasiswa double degree ataupun joint degree. Ya, pastikan kita mengunduh satu saja yang sesuai dengan keinginan kita. Nah, di sini kita mulai masuk ke tahapan timeline-nya ya. Kita benar-benar harus bisa yang namanya menguasai timeline. Jangan sampai kita mendaftar tapi kita tidak tahu kapan mulai pendaftaran, tidak tahu kapan berakhir pendaftaran, tidak tahu kapan pengumuman gitu ya. Pastikan ini juga harus di-save begitu ya. Dan yang paling penting ini nih, paling atas nih, 2025 Registration and Selection Schedule ini, sebelah sini nih, boleh dibaca terlebih dahulu. Proses seleksi dapat dilakukan secara daring atau luring atau gabungan daring dan juga luring ataupun hybrid. Menyesuaikan kebijakan LPDP dan akan diinformasikan kemudian. Jadi jangan kaget kalau nanti pada saat seleksi substansi ataupun seleksi interviewnya, ternyata kenapa harus di offline begitu ya, bukan di online, karena selama dari tahun 2023 sampai tahun 2020 sampai tahun 2023 itu kebanyakan online. Saya pun online saat itu 2023 dan 2024 seingat saya, semendengarnya saya itu masih memakai jalur online. Nah sekarang di tahun ini ada kebijakan bisa daring atau luring, bisa gabungan gitu ya. Pastikan kita benar-benar siap dengan itu. Lalu nanti pada saat proses pendaftaran aplikasinya, pastikan memilih kota lokasi terdekat dengan kota seleksinya. Ya, jangan sampai misalnya kotanya di Bandung, seperti saya milih seleksinya Surabaya. Gak nyambung gitu ya. Kalau di Bandung pasti biasanya ada. Kalau Bandung berarti sekitaran Bandung ada Cianjur, Tasikmalaya, Garut, pilih Bandung. Kalau misalnya daerah Jabodetabek ya pilih Jakarta. Pasti itu di kota-kota besarnya. Nah, di tahapan seleksi ataupun di timelinenya, nih hari ini tepat banget ya 17 Januari, silahkan untuk mulai persiapkan diri, semua sudah dibuka. Kalau saran saya begitu ya, pada saat pembukaan ini kita sudah punya tuh dokumen-dokumennya, jangan disiapkan dari sekarang ya. Karena kalau disiapkan dari sekarang kita akan sangat-sangat kelimpungan gitu ya. Jadi mending dari awal sudah siap, sudah ready untuk bisa mengupload semuanya ya. Dan ingat berakhirnya di 17 Februari dan memang sudah seperti biasanya yaitu per 1 bulan untuk pembukaannya. Lalu setelah itu tutup ya penutupan seleksinya, lalu kita masuk ke seleksi administrasi. Dari tanggal 18 sampai tanggal 6 Maret tuh ya. Kurang lebih ada sekitar 2 pekan. Hampir 2-3 pekan begitu. Pengumumannya di tanggal 7 Maret. Bulan puasa nih ya. Berdoa yang banyak di bulan puasa. Semoga dapat hasil terbaik di seleksi administrasi. Lalu kalau misalnya, ini apa sih pengajuan sanggah? Ini memang baru-baru ya kalau nggak salah ya. Di 3 tahun sampai 4 tahun terakhir. Jadi kalau misalnya di seleksi administrasi itu saya sebenarnya sudah upload betul, sudah sesuai dengan kebijakan LPDP, sudah pas begitu ya, tidak banyak ini begitu ya. Nah ternyata sama LPDP ini dianggap gagal di seleksi administrasi, kita bisa menyanggahnya dengan nanti pada saat di tanggal ini 3 hari ini dengan nanti mengupload bukti-bukti yang kuat, bukti-bukti yang pas bahwa kita memang dokumen-dokumennya sudah sesuai dengan LPDP. Pastikan dulu kita sudah sesuai dulu, jangan sampai kita menyanggah tapi pada saat penguploadan kembali kita tidak punya bukti-bukti yang kuat ya. Lalu pengumuman hasil sanggahnya di tanggal 24 Maret 2025, kurang lebih 2 pekan setelah pengajuan sanggah. Lalu setelah itu pengumuman untuk semuanya sudah yang masuk seleksi administrasi, lanjut ke seleksi bakat skolastik gitu ya. Tapi saya tetap garis bawahi juga kalau misalnya kalian yang sudah pakai LOA dari awal begitu ya, sudah punya LOA dari awal, ini tidak akan diikuti nih seleksi bakat skolastik ini ya. Saya kemarin belum punya LOA jadi ikutan seleksi bakat skolastik. Nah kalau kalian sudah punya LOA dari kampus masing-masing, enak, sudah skip yang namanya skolastik ya. Itu agak sedikit pressure juga karena saya sendiri bukan ahli di hitung-menghitung ya.
Benar-benar itu basic TPA, basic tes psikotes. Lalu pengumuman hasil seleksi di 2 Mei, berarti sebulan setelah bulan puasa ya. Pengumuman berarti pada saat pengumuman hasil sanggah 24 Maret dan seleksi bakat skolastiknya adalah selesai Idul Fitri. Jadi di bulan puasa tidak ada kegiatan tuh ya. Hanya pengumuman seleksi administrasi saja. Seleksi bakat skolastiknya di 2 minggu setelah Idul Fitri. Jadi kalau misalnya lolos seleksi administrasi, sekarang pastikan harus benar-benar tahu kapan yang namanya mudik. Ya, jangan sampai di tanggal 14 sampai tanggal 28 April itu masih mudik ya. Pastikan sudah kembali ke rumah dan enak. Apalagi kalau misalnya seleksi bakat skolastiknya harus offline, jadi kita harus sudah siap-siap untuk bepergian ke kota-kota tujuan kita ya. Lalu setelah itu seleksi substansi atau interview ya di tanggal 6 Mei sampai 5 Juni, kurang lebih 1 bulan. Ya, karena kan banyak ya yang pasti yang lolosnya. Dan nanti pengumuman di tanggal 19 Juni 2025. Dan periode perkuliahan paling cepat kalau untuk batch ini di bulan Juli, tapi jarang banget ada yang bisa sampai langsung lolos langsung perkuliahan, kecuali yang punya LOA di bulan itu juga. Tapi itu juga untuk penyiapan dokumen-dokumen LPDP-nya begitu ya. Nanti kan setelah lulus itu ada dokumen-dokumen yang disiapkan untuk pengajuan ke visa, pengajuan berangkat, itu akan sangat-sangat pressure karena waktunya sangat mepet, 1 bulan saja gitu. Itu untuk timeline. Nih, ini sanggah tadi sudah saya jelaskan ya. Lalu peserta SBS atau simulasi bakat skolastik juga ini harus jadwal yang ditentukan, tidak bisa request milih jadwal gitu ya. Lalu kalau ada informasi tambahan terkait itu nanti akan diumumkan oleh PDP secara resmi di website dan juga media sosial PDP. Nah, bagi peserta yang mendaftar dengan LOA unconditional yang sesuai dengan ketentuan LPDP dapat melanjutkan ke tahap seleksi substansi tanpa mengikuti seleksi skolastik seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, sekarang ini untuk yang beasiswa bundling ataupun beasiswa prioritas LPDP ya. Oke. Ini sebenarnya tidak usah dulu ya, ini adalah untuk yang khusus spesial gitu ya. Untuk yang spesial jadi kita skip dulu. Kita masuk ke scholarship program opening in batch 1 in 2025. Program umumnya nih, kalau kalian tidak masuk ke setiap jenis beasiswanya, udah skip aja ya, langsung saja masuk ke beasiswa reguler. Itu udah download saja tadi seperti yang di atas ini, download saja yang beasiswa regulernya, langsung fokus di situ. Tapi kalau kalian misalnya ternyata sudah punya target di PTUD gitu ya, PTUD itu adalah perguruan tinggi utama dunia yang ini, dan kampus-kampusnya seperti Harvard, Stanford, Cambridge, dan juga pokoknya yang 25 besar dunia, dan sudah pasti dapat ikutan yang itu karena dia akan berbeda ya. Lalu beasiswa parsial, saya kurang baca ya, nanti saya akan sampaikan kalau misalnya parsial itu seperti apa. Ini parsial itu kan dibagi 2 ya, berarti kan dia kayak join beasiswa gitu. Lalu kalau kalian merasa kalian itu disabilitas, ambil yang ini, karena itu akan memudahkan sekali ya. Karena saya juga terinspirasi dari salah satu award di LPDP sebelumnya yang juga disabilitas gitu. Putra-putri Papua yang memang berasal dari Papua udah ambil ini. Daerah afirmasi banyak banget, kemarin saya ketemu di PK itu rata-rata mereka ikutannya afirmasi gitu, daerah-daerah tertinggal dan juga lain-lainnya. Jadi ketemu sama orang-orang Indonesia yang jauh-jauh gitu ya, yang jarang kita ketemui. Karena saya kan tinggalnya di kota Bandung gitu, salah satu kota besar di Indonesia. Beasiswa prasejahtera bagi yang memang belum atau merasa masuk ke daftar prasejahtera di departemen ya, Kementerian Sosial. Targeted, saya banyak banget punya teman beasiswa PNS, TNI, Polri banyak ya. Beasiswa kewirausahaan ada juga kemarin saya ketemu yang memang dia fokusnya untuk jadi seorang entrepreneur. Pendidikan kadar ulama saya belum ketemu, tapi silakan kalau misalnya mau jadi seorang ulama ambil ini. Ya, ambil ini udah paling aman. Dokter spesialis dan juga subspesialis, ini para dokter-dokter gitu ya. Dokter Talenta Riset dan Inovasi Nasional, ini semakin spesifik lagi, menurut saya ini kayaknya baru lagi gitu ya. Dokter praktisi, dulu hanya ada spesialis dan subspesialis, sekarang tambah lagi dokter Talenta Riset dan Inovasi Nasional dan dokter praktisi. Semakin spesifik semakin tertarget, karena seperti namanya program targeted. Lalu ada juga nih yang targeted bundling seperti yang di atas tadi ya. Ini berarti ini berhubungan dengan kampus-kampus yang sudah kerjasama dengan LPDP. NUS berarti National University of Singapore ya.
NTU saya kurang tahu apa, NTU, NUS ya. Lalu ada UNSW, ini University New South Wales di Australia, negara saya sekarang saat ini. French Master dan non prioritas, Tsinghua Master of Finance and non prioritas, LPDP UST Korea Master Doctor, dan juga University of Dundee. Oke, ini yang memang sudah target juga ya. Oke, itu dia kebijakan-kebijakan terbaru LPDP, tidak banyak, tapi memang hanya beberapa tambahan sedikit saja kebijakan-kebijakan terbarunya. Mudah-mudahan bisa jadi ibroh, semangat bagi kalian untuk mendaftar beasiswa LPDP di tahun 2025 ini ya. Semangat. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.